Polisi kini tengah mendalami kasus penembakan antar anggota polisi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. 3 saksi sudah diperiksa. Berdasarkan rilis resmi Polri, aksi baku tembak dipicu oleh Brigadir J yang melepaskan tembakan kepada Barada E. Kala itu, Barada E yang tengah bertugas jaga melepaskan tembakan guna bela diri. Peristiwa ini berujung tewasnya Brigadir J. Diketahui Brigadir J diduga memasuki kamar pribadi Kadif Propam tanpa izin dan melakukan pelecehan. Kasus ini kini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik juga sudah memeriksa 3 saksi dan terus mendalami motif dan fakta saling tembak polisi. Perkembangan terbaru terkait kasus penembakan ini disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Mabes Polri Jakarta. Alfa, selamat siang. Jadi yang sudah diperiksa hari ini siapa saja? Selamat siang Paskalis dan juga saudara. Kalau berdasarkan rilis dari Kepala Biro Humas Mabes Polri, Brigjen Ramadhan ini menyatakan bahwa pemeriksaan ini baru dilakukan terhadap 3 saksi yang berada di lokasi. 2 diantaranya merupakan istri dari Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, dan juga satu lagi adalah Barada E yang juga berada di lokasi dan saat ini statusnya masih terperiksa. Untuk satu saksi lagi ini memang belum diungkapkan identitasnya, tetapi terkait dengan keberadaan dari Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo pada saat kejadian ini memang diketahui tidak berada di lokasi atau di rumah dinasnya, melainkan berada di lokasi lain ketika ia sedang melakukan tes terkait dengan COVID-19. Kronologinya sendiri seperti yang sudah disampaikan atau dirilis oleh Polri, bahwa Brigadir J ini diketahui memasuki kamar pribadi dari Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tanpa izin, dan kemudian Barada E mendengar suara teriakan dari istri Verdi Sambo yang diketahui berada di lantai 1, sedangkan Barada E ini posisinya berada di lantai 2. Mendengar teriakan tersebut, Barada E langsung turun dan melihat ada Brigadir J yang baru keluar dari kamar Verdi Sambo, dan ketika ditanya ada kejadian apa terkait dengan teriakan istri dari Verdi Sambo ini, Brigadir J langsung melepaskan tembakan. Temuannya bahwa tembakan yang diketahui dilepaskan oleh Brigadir J ini merupakan 7 tembakan, sedangkan Barada E ini melepaskan 5 tembakan. Walaupun kepolisian menemukan di tubuh dari almarhum Brigadir J ini ditemukan ada 7 bekas luka tembakan. Menurut Brigjen Ramadhan, 2 diantaranya ini merupakan di lokasi yang berbeda tapi berasal dari satu proyektil yang sama, termasuk sayatan-sayatan yang ditemukan oleh keluarga korban atau keluarga almarhum Brigadir J, dan diketahui bahwa sayatan tersebut berasal dari serpihan proyektil. Sampai saat ini temuan sementaranya memang bahwa dari pengakuan saksi, Brigadir J ini diduga melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo pada saat kejadian istri Verdi Sambo ini tengah istirahat di kamar pribadinya. Kemudian Brigadir J ini masuk tanpa izin dan diduga melakukan pelecehan. Apakah fakta ini yang kemudian bisa dijelaskan kepada publik? Sejauh ini pendalaman masih dilakukan secara pidana, bahwa kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan untuk internal dan juga motif dan fakta lainnya, Divisi Profesi dan juga Pengamanan Mabes Polri ini juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, karena beberapa hal yang kemudian harus didalami terkait dengan kasus ini. Ada juga beberapa CCTV yang kemudian harus diungkapkan kepada publik agar tidak menimbulkan rumor terkait dengan aksi baku tembak yang terjadi antara Brigadir J dan juga Barada E. Paskalis. Selain pemeriksaan saksi, lalu tadi juga tentunya publik menginginkan ini semua terbuka pemeriksaannya. Ada informasi soal pernyataan keluarga bahwa di tubuh korban ini ada luka. Ini apakah polisi sudah menanggapi hal ini? Lalu apakah hasil otopsi dari Jakarta sudah diserahkan ke keluarga?
Ya, kemarin kepolisian Mabes Polri ini langsung menanggapi terkait dengan pernyataan keluarga Brigadir J yang menyatakan bahwa ditemukan luka sayatan di tubuh dari Brigadir J. Dijawab langsung oleh Kepala Biro Humas Mabes Polri bahwa luka sayatan tersebut berasal dari serpihan proyektil. Sedangkan hasil otopsi ini memang sudah dilakukan oleh Mabes Polri langsung ketika usai kejadian terjadi, dan tentu saja otopsi ini dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan. Tetapi ketika dibawa ke rumah keluarga korban, hasil otopsi ini belum diketahui apakah diberikan kepada keluarga korban atau tidak. Tetapi kalau secara hak ini memang menjadi hak keluarga korban. Tetapi untuk kebutuhan pemeriksaan ini juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian karena keluarga korban ini menyebutkan bahwa sebelumnya sempat tidak diizinkan untuk membuka kondisi dari jenazah Brigadir J, tetapi setelah berbagai upaya kemudian ditunjukkan dan diberikan kronologi kejadian terkait dengan aksi baku tembak Brigadir J dan juga Baradae. Beberapa hal lain yang kemudian juga menjadi bahan pemeriksaan dari pihak penyidik adalah status kepemilikan dari senjata milik Baradae, karena diketahui sebagai anggota Tamtama, Baradae ini seharusnya menurut peraturan Kapolri ini tidak boleh menggunakan atau dibawakan senjata yang digunakan, tetapi hanya laras panjang saja. Tetapi menurut Mabes Polri bahwa ketika ia menjaga atau melakukan penjagaan terhadap petinggi Mabes Polri ini bisa atau diperbolehkan membawa senjata tajam. Kemudian terkait kepemilikan senjata dan juga pemeriksaan terhadap Kadif Propam itu sendiri juga diperlukan dalam hal ini karena melihat latar belakangnya bahwa Brigadir J ini merupakan ajudan yang ditugaskan oleh Barreskrim Polri untuk menjadi supir pribadi dari istri Kadif Propam Fedy Sambo, dan juga Baradae ini merupakan anggota Tamtama yang ditugaskan untuk menjaga keluarga dari Irjen Verdi Sambo. Paskalis. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.